Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya atas nama Aziz Fikri Fahruddin dengan NIM 2020 15155 semester 2 PAI khusus. Materi yang saya akan sampaikan yaitu yang berjudul Dinasti Ayyubiyah. Di sini ada 4 poin. Poin pertama yaitu asal usul berdirinya Daulat Al-Ayyubiyah. Yang kedua, kemajuan di bidang pendidikan dinasti Al-Ayyubiyah. Yang ketiga, kondisi Mesir pada masa dinasti Al-Ayyubiyah. Yang keempat yaitu poin yang keempat, peran Al-Azhar sebagai pusat perkembangan ilmu-ilmu keislaman. Lanjut, poin yang pertama, pengertian dari poin pertama, asal-usul berdirinya Daulat Al-Ayyubiyah. Pendiri dinasti ini adalah Salahuddin. Dia lahir di Takret pada tahun 532 Hijriah atau 1137 Masehi, dimasyhurkan oleh bangsa Eropa dengan nama Saladin, pahlawan perang salib dan keluarga Ayyubiyah, yaitu suku Kurdi. Jadi berdirinya Ayyubiyah di sini itu ketika dinasti Abbasiyah itu runtuh, barulah dinasti Ayyubiyah muncul. Lanjut, materi poin yang kedua yaitu kondisi Mesir pada masa dinasti Ayyubiyah. Kondisi Mesir pada dinasti Ayyubiyah itu ada 5 poin. Yang pertama yaitu gimana kondisi keagamaan. Yang kedua, keadaan keilmuan. Yang ketiga, kondisi pertanian. Yang keempat, kondisi perdagangan dan industri. Yang kelima, kondisi kehidupan sosial. Kehidupan sosial. Masing-masing pengertiannya selanjutnya yaitu bagaimana kondisi keagamaan pada waktu itu. Kondisi keagamaan pada waktu itu yaitu ketika masuk ke Mesir, Salahuddin Al-Ayyubi segera memperkuat pemerintahannya yang pada masa kekhalifahan Fatimiyah sedang berada dalam kondisi amat lemah. Salahuddin Al-Ayyubi mengubah Masjid Al-Azhar menjadi madrasah agama yang mengajarkan madhab Sunni. Salahuddin juga mendirikan sekolah-sekolah dan zawiyah-zawiyah dan memberikan perhatian kepada mazhab Sunni. Dalam usahanya itu ada beberapa pengikut madhab Syiah yang melakukan pemberontakan. Namun ia segera menumpas revolusi mereka. Yang kedua, dalam keadaan keilmuan pada masa itu, Salahuddin Al-Ayyubi dan juga semua Sultan Daulah Ayyubiyah memberikan perhatian yang besar terhadap ilmu pengetahuan. Setelah itu ia juga menyokong para ulama. Salahuddin Al-Ayyubi antara lain juga mendirikan beberapa sekolah, institut, dan universitas. Ia juga menyokong majelis-majelis keilmuan. Di samping itu juga ia sering memberikan bantuan pada fakir, miskin, dan kalangan pencari. Ntar saya ada gangguan. Dan kalangan pencari ilmu untuk mendorong mereka agar menulis buku dan memberikan pelajaran. Karena besarnya keinginan Sultan-Sultan Daulah Ayyubiyah terhadap ilmu pengetahuan, maka sekolah-sekolah yang mereka dirikan amat banyak. Hal ini menjadi perubahan signifikan daripada masa Fatimiyah maupun masa Abbasiyah. Terus, kondisi pertanian pada waktu itu,
Salahuddin Al-Ayyubi memberikan dukungan pada para petani. Namun pemerintah Salahuddin Al-Ayyubi yang selalu mengandalkan pertanian dengan air limpahan pada awalnya menyebabkan pengaruh buruk bagi kondisi ekonomi Mesir. Penyebabnya adalah irigasi dan mata air yang tidak cukup mengairi ladang-ladang pengairan. Oleh karenanya terjadi kelaparan pada masa pemerintahan Salahuddin Al-Ayyubi. Karena terdapat permasalahan tersebut, para Sultan Daulah Ayyubiyah memberikan perhatian untuk menyediakan kecukupan sumber air bagi para petani, sehingga tidak terjadi lagi kekurangan air yang menyebabkan sulitnya kondisi ekonomi Mesir pada kala itu. Terus kondisi perdagangan dan industri. Sultan Nuruddin Zangki berusaha menyatukan dua negara, yaitu antara Syam dan Mesir. Salahuddin Al-Ayyubi menyambut ajakan itu karena Salahuddin Al-Ayyubi adalah penguasa Mesir berdasarkan pengangkatan Nuruddin. Dengan itu maka menjadi kuatlah hubungan perdagangan antara kedua negara. Mesir mengekspor barang tenunan karpet kulit, kayu kurma, buah-buahan, sutra, beberapa belanja keramik dan tembaga. Dalam bidang industri, saat itu berkembangan beberapa industri kecil seperti penyamakan kulit serta penyulingan zaitun dengan minyak simsim. Selain itu, perkembangan pula industri sabun dan tanunan. Dengan perkembangan itu, maka beberapa kota menjadi terkenal dengan industrinya, seperti kota Akmin di Said, Dimyati di Waljid Bahri, dan Bahnisa di Mesir bagian tengah. Lanjut, kondisi kehidupan sosial. Pada kala itu, pada masa Daulah Ayyubiyah, kondisi sosial masyarakat berbeda dengan kondisi sosial masyarakat pada Daulah Abbasiyah maupun Fatimiyah yang tergolong boros dan berlebihan. Hal tersebut disebabkan karena Salahuddin Al-Ayyubi mencurahkan seluruh perhatiannya untuk berjihad, sehingga sebagian kekayaan negara digunakan untuk memberi alat-alat perang dan perbekalan tentara. Poin yang kedua, yaitu kemajuan di bidang pendidikan dinasti Al-Ayyubiyah. Kemajuan yang dicapai antara lain yaitu sejarah singkat dinasti Al-Ayyubiyah. Dinasti Al-Ayyubiyah merupakan kelanjutan dari dinasti Fatimiyah di Mesir. Dinasti Fatimiyah terjadi persaingan memperebutkan jabatan wazir yang memperlibatkan tentara salib, pasukan Nuruddin Zangki, 9 penguasa Suriah yang dipimpin oleh Syirkah dan Salahuddin berhasil menyelamatkan Mesir dan tentara salib. Pada tahun 567 Masehi atau 1171 Masehi. Maksudnya saya itu 567 Hijriyah atau 1171 Masehi. Berhasil mendirikan dinasti Ayyubiyah. Dinasti Ayyubiyah berkuasa hingga tahun 659 Hijriyah atau 1260 Masehi. Wilayah kekuasaan meliputi Syria, Mesir, dan Yaman. Seluruh daerah kekuasaannya dibagi menjadi 6 daerah dan masing-masing dipegang secara turun-temurun oleh keluarga Ayyubiyah. Mengembalikan usaha-usaha yang untuk memajukan masyarakat, yaitu yang pertama itu mengembalikan atau mengganti madhab Syiah kepada madhab Sunni. Yang kedua, mengganti pemerintahan yang korupsi.
Yang ketiga yaitu memecat yang bersekongkol dengan penjahat. Dalam bidang pendidikan, pemerintahan dinasti Ayyubiyah mendirikan madrasah-madrasah yang bermadhab Syafi'i dan Maliki. Pengembangan studi Al-Azhar pada masa kerajaan Ayyubiyah ini pun tetap berjalan walaupun lebih banyak bergantung pada usaha pribadi dan orang-orang yang simpati dengan pendidikan agama. Berbagai pelajar dari pelosok dunia Islam berdatangan. Juga perhatian dan kunjungan para ulama terkenal. Guru-guru yang terkenal diantaranya adalah Abu Abdullah Al-Qudai, seorang ulama ahli fikih, ahli hadis, dan sejarah Al-Hufi, seorang ahli bahasa. Abu Abdullah Muhammad bin Barakat, seorang ahli nahwu, dan Hasan Al-Khatir Al-Farisi, seorang ahli fikih madhab Hanafi dan ahli ilmu tafsir. Selanjutnya, poin yang nomor 3 dari pembahasan dinasti Ayyubiyah, yaitu peran Al-Azhar sebagai pusat perkembangan ilmu keislaman. Peran Al-Azhar sebagai pusat pengembangan ilmu Islam, yaitu yang pertama itu sebagai lembaga keagamaan dan pendidikan di Kairo, Mesir. Yang kedua, menjadi masjid yang berfungsi sebagai pusat al-muhtasib dan pusat keagamaan. Terdapat tradisi unik yaitu malam cahaya yang diselenggarakan pada 15 Sya'ban. Yang ketiga itu sebagai tempat sidang khalifah, sidang peradilan, dan pertemuan para kadi pada hari-hari tertentu. Terus pada hari-hari tertentu. Ini adalah salah satu contoh dari atau salah satu soal uraian. Di sini ada 2 soal uraian, sampean bisa klik sendiri ya. Nanti bisa sampean lihat. Terus nanti bacanya seperti apa ya. Terus yang kedua yaitu soal from atau latihan from. Caranya sampean nanti copy paste link yang ada di sini, lalu masukkan di Google. Habis itu sampean tekan, barulah ketika sampean tekan akan menghasilkan seperti ini. Nah, soal yang seperti itu nanti sampean baca. Contohnya yang pertama, Daulah Fatimiyah waktu itu telah lemah, tidak sanggup menghadapi tentara salib yang hendak menguasai dunia Islam. Rajanya Al-Hadid di dunia telah tua dan sakit. Rajanya bernama, sampean pilih tes, andai kata itu C, tekan C. Ya, terus lanjut. Soal yang kedua sama. Andai kata itu sampean pilihnya B, ya B ya. Soal ketiga, andai kata gini jawabannya ya. Habis itu, andai kata soal ketiga sampean pilihnya itu C ya C. Terus soal keempat sama. Jadi di sini itu cuma saya kasih 5 soal saja. Soal keempat itu seandainya C, C juga. Soal yang kelima andai kata itu D ya D. Andai kata ya, nanti sampean kalau pengen tahu hasil dari penilaian tersebut, gak usah sampean koreksi, gak usah sampean mesti baca, langsung kirim, tekan kirim. Nanti habis kirim ada tulisan lihat skor sampean tekan. Nanti baru sampean akan mengetahui berapa nilai sampean, apa yang betul berapa, dan anunya berapa, nanti kelihatan. Berarti tadi jawaban yang pertama yaitu yang C itu ternyata salah. Langsung ada jawabannya tersendiri. Seperti ini. Nah, berarti salahnya itu 2. Banyak salahnya. Berarti yang benar, kalau benar nanti ada yang seperti ini. Nah, kalau benar ada contengan seperti ini. Kalau salah ada contengan seperti ini. Ya, seperti itu. Sekian dari pemaparan makalah kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.